mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anakku yang terkasih, materi kita pada pagi hari ini adalah kisah Kain dan Habel. Mari kalian memperhatikan gambar yang ada pada layar. Minggu lalu Bapak sudah mengirimkan link untuk kalian menonton dan memahami kisah perjalanan Kain dan Habel. Nah, hari ini Bapak menyimpulkan dan menjelaskan dari materi kisah Kain dan Habel. Mengapa kita harus belajar serta mengenal kisah Kain dan Habel? Nah, gambar yang pertama tadi adalah kisah Kain dan Habel, di mana Kain itu adalah seorang petani, jadi dia punya pekerjaan sebagai petani. Dan Habel itu adalah seorang adik, jadi Kain adalah seorang kakak dan Habel adalah seorang adik. Nah, Habel tadi pekerjaannya adalah penggembala kambing domba. Gambar selanjutnya. Nah, pada suatu ketika Kain dan Habel ini mempersembahkan dari hasil apa yang mereka dapat, di mana Kain mempersembahkan hasil tanah atau hasil bumi yang ia peroleh kepada Tuhan, dan adiknya Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Kenapa dia mempersembahkan daging domba? Nah, karena pekerjaannya tadi sebagai penggembala domba. Nah, anak-anak ibu, ternyata dari persembahan Kain dan Habel, persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Ada apa? Kenapa persembahan Kain tidak diterima? Nah, dalam kitab suci Kejadian bab 4 1-16 dikisahkan bahwa Kain dan Habel memberi persembahan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan hasil dari usahanya, tetapi bukan yang terbaik yang ia miliki. Berbeda dengan Habel adiknya, dia memilih yang terbaik dari hasil usahanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Habel memberi itu dengan senang hati dan rasa hormat yang sangat tinggi. Tetapi Kain memberikan persembahan kepada Tuhan dengan setengah hati, tidak ikhlas, tidak tulus. Dia hanya memenuhi kewajiban. Bila Tuhan lebih berkenan pada persembahan Habel dan menolak persembahan Kain, maka dari hari itu Kain menjadi marah dan iri hati. Tuhan menegur Kain agar tidak marah dan iri hati, sebab itu akan mendorongnya untuk berbuat jahat. Namun Kain tetap menyimpan rasa marah dan iri karena persembahannya tidak diterima Tuhan. Maka ia membunuh Habel adiknya. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi? Kain merasa menyesal, merasa berdosa, karena dia harus menanggung hukuman berat atas kejahatan membunuh adiknya, Habel. Seandainya Kain mau belajar dari Habel, belajar bagaimana cara memberi persembahan yang baik kepada Tuhan, mungkin Kain tidak akan mengalami rasa iri hati dan berbuat jahat. Nah, anak-anakku yang terkasih, jika kita memberikan persembahan kepada Tuhan atau memberi bantuan kepada orang lain, harus dengan hati yang sangat tulus. Nah, anak-anakku yang terkasih, mari kalian memperhatikan gambar yang ada pada layar. Nah, di gambar pertama ini ada anak yang memasukkan uang kolekte dalam kantong kolekte. Nah, uang kolekte itu adalah uang persembahan kita kepada Tuhan. Gambar pertama ini menampilkan seorang anak yang memberikan kolekte dengan hati yang sangat gembira. Dari mukanya, dari wajahnya itu dapat kita lihat dia memberi persembahannya, uangnya itu dengan sangat gembira. Nah, anak yang kedua ternyata dia memberikan persembahan itu dengan wajah yang muram pada saat dia memasukkan uang kolekte. Artinya, wajah yang tidak terlalu suka memberikan uang atau dengan hati yang setengah-setengah. Nah, anak-anakku, persembahan untuk Tuhan atau uang kolekte yang diberikan kepada Tuhan, itu kita memberikan atau membantu kepada orang yang miskin atau orang yang membutuhkan. Uang kolekte kita siapkan dari sebagian uang jajan atau belanja kita. Tuhan tahu persembahan kita diberikan dengan hati yang ikhlas atau tidak ikhlas. Nah, anak-anakku yang terkasih, berilah persembahan kolekte dengan hati yang ikhlas dan penuh hormat. Maka jika kamu memberikan kolekte dengan hati yang ikhlas, nanti Tuhan akan selalu menjagamu. Tuhan akan memberi rezekimu yang melimpah.
Karena uang yang kamu berikan, uang kolekte itu, pada hari Minggu saat kita ke gereja, kita memberikan kolekte 2.000 dari uang kita itu. Kita membantu saudara-saudara kita, adik kita, kakak kita, yang susah atau yang membutuhkan bantuan kita. Jadi pada saat kita memberikan uang kolekte kita 2.000 atau 1.000, itu kita harus ikhlas. Karena Tuhan tahu, jika kita tidak ikhlas, Tuhan tahu. Kalau kamu memberi sumbangan itu tidak ikhlas, dan jika kamu ikhlas Tuhan juga tahu, dan Tuhan akan memberi hadiah yang melimpah. Tapi dengan cara Tuhan, Tuhan memberi kita berkat. Tuhan memberikan rezeki melalui orang tua kita. Terus Tuhan menjaga kita dari sakit dan sebagainya. Selanjutnya mari kita mengenal persembahan pada saat hari Minggu. Anak-anakku terkasih, kalau kita selalu ke gereja, kita selalu pergi sembahyang di lingkungan kita, ataupun di wilayah rohani atau basis kita, pasti kita tahu apa yang harus kita persembahkan. Dari yang sudah dijelaskan, bahwa uang yang kita berikan kepada Tuhan itu, uang itu akan digunakan membantu sesama. Nah, itu akan Tuhan ganti dengan memberikan kita berkat, dan Tuhan akan selalu menjaga kita. Nah, anak-anakku, pada hari Minggu, kalau kita ke gereja, apa yang harus kita bawa untuk Tuhan? Mari kita mengenal persembahan yang harus kita bawa ke gereja, dan persembahan yang tidak bisa kita bawa ke gereja. Di hadapan kalian, diberikan tanda tanah merah dari stiker. Pertama, kalau ke gereja hari Minggu bawa uang kolekte, itu benar. Kedua, pada hari Minggu kita ke gereja bawa meja belajar. Oh tidak, kita tidak belajar di gereja, tapi kita belajar di sekolah atau di rumah. Nah, di gereja pasti kita akan melihat lilin yang menyala. Apakah kalian melihat? Dan itu selalu ada di depan altar atau meja. Nah, terus, apakah kalian melihat bunga, rangkaian bunga hidup? Ya, selalu ada. Biasanya di depan meja altar Tuhan pada hari Minggu selalu ada bunga-bunga yang menghiasi meja. Nah, itu merupakan persembahan kita kepada Tuhan pada saat hari Minggu, atau pada saat kita ke gereja. Nah, lalu ada tas buku. Tidak, tas buku tidak dibutuhkan pada saat kita ke gereja, karena tas buku itu digunakan pada saat kita sekolah. Nah, nomor 6, ada pakaian olahraga. Apakah kita ke gereja untuk berolahraga? Tidak, kita menggunakan pakaian olahraga itu pada saat kita sekolah. Nah, nomor 7, ada hosti. Nah, pada saat misa ekaristi, yang sudah menerima komuni, pasti akan menerima hosti. Ya, hosti itu adalah tubuh Kristus. Nah, kita dapat melihat orang tua kita menyambut hosti. Nanti kalian juga akan menerima hosti, tapi pada saat kalian sudah umur yang pas untuk menerima, kalian belajar dulu, dan kalian menerima sakramen ekaristi, baru bisa makan hosti nanti. Terus ada buah-buahan segar. Biasanya kita lihat, bapak dan mama kita, pada saat hari Minggu, sering membawa sayur-sayuran atau buah-buahan untuk persembahan. Nah, persembahan itu biasanya nanti diberikan kepada pastor, dan pastor juga akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Tuhan akan menerima persembahan yang kita bawa. Nah, ke nomor 9, ada mainan anak. Wow, kita ke gereja itu tidak membawa mainan anak karena kita tidak bermain di sana. Karena di gereja itu, kita berbicara atau kita berdoa kepada Tuhan, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk dapat bertemu kedua orang tua, bermain bersama teman dan sebagainya. Kita juga mohon pengampunan kepada Tuhan jika kita berbuat jahat atau berkata kasar kepada orang tua, kita menyakiti hati teman dengan menghina atau mengolok teman. Kita harus berdoa, minta kepada Tuhan pengampunan, sehingga dosa kita diampuni. Nomor 10 adalah anggur misa. Anak-anakku terkasih, kalau ada pastor, biasanya kalian melihat pastor akan mengangkat sebuah cangkir yang disebut piala. Nah, pada saat pastor angkat dan minum, itu merupakan anggur misa. Pada saat ada di gereja, atau pada saat ada tata perayaan ekaristi, ada pastor, pasti ada anggur misa. Nah, anak-anakku terkasih, Tuhan itu sangat senang menerima persembahan Habel pada kisah cerita Kain dan Habel. Anak-anakku, kenapa Tuhan itu sangat senang menerima persembahan Habel pada kisah cerita Kain dan Habel? Senang menerima persembahan Habel? Bapak sudah jelaskan ya, karena Habel memberikan persembahan itu dengan hati yang tulus. Tuhan menolak persembahan Kain.
Kenapa Tuhan menolak persembahan Kain? Karena Kain tidak memberikan persembahan dengan tulus hati. Pertanyaannya, pantaskah kita meniru sikap Habel bila memberi persembahan kepada Tuhan yang tulus, atau meniru sikap Kain yang memberi persembahan kepada Tuhan dengan setengah-setengah? Kita harus mencontoh sikap Habel yang memberi persembahan kepada Tuhan dengan ikhlas. Bila kita memberikan kepada Tuhan atau kepada sesama kita, kita harus memberi dengan hati yang senang dan ikhlas, maka Tuhan akan memberi kita rezeki yang lebih banyak bila kita rajin berbagi kepada sesama dengan senang hati. Anak-anakku yang terkasih, hari ini setelah kalian mendengarkan penjelasan materi kisah Kain dan Habel, pada hari ini juga kalian memiliki tugas. Tugasnya adalah kalian mencatat rangkuman di buku catatan agama. Kenapa harus dicatat? Karena pada saat kalian ujian nanti, dari rangkuman ini, kalian belajar kembali untuk dapat mengisi pertanyaan pada saat ujian ataupun pada saat ulangan harian nanti. Anak-anakku, Bapak ucapkan terima kasih karena sudah dengan setia mendengarkan penjelasan materi Bapak.